Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pembahasan membahas mengenai besaran fisika, yaitu besaran yang selain punya besar juga punya arah yang dikenal dengan nama besaran vektor. Seperti kita tahu bahwa ada beberapa besaran yang selain punya besar sesuai dengan definisinya tadi, dia juga ternyata punya arah. Sehingga ketika kita nanti harus melakukan penjumlahan, maka yang dijumlahkan tidak hanya besarnya, tapi juga harus memperhitungkan arahnya. Karena itu, 1 ditambah 1 tidak selalu sama dengan 2. 1 ditambah 1 bisa berapa? Bisa 0. Bisa 2. Itu kalau yang dijumlahkan adalah besaran vektor. Contoh besaran vektor misalnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh yang tergolong sebagai besaran vektor? Percepatan. Ada lagi? Gaya. Perpindahan. Momentum. Impuls. Nah, itu beberapa ya, torsi itu juga besaran vektor. Nah, jadi beberapa besaran itu punya arah. Nah, ini yang termasuk besaran yang punya arah. Kecepatan, gaya, impuls, momen, gaya atau torsi. Yang untuk menggambarkan arahnya dan besarnya maka digunakanlah anak panah. Mewakili panjang, mewakili besar, ujung panah mewakili arah. Sehingga tidak sama antara vektor yang misalnya arahnya ke kanan dengan ujung panahnya di kanan dengan vektor yang ujung panahnya ada di kiri. Walaupun mungkin panjangnya sama. Ya, jadi vektor itu baru dianggap sama kalau besarnya sama, arahnya sama, itu vektornya sama. Tapi kalau besarnya sama tapi arahnya tidak sama, itu bukan vektor yang sama, tapi vektor yang saling berlawanan. Nah, ya, vektor yang satu ya berlawanan dengan vektor yang lain. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Ada kalau kita menyebutnya AB, ya berarti arahnya ke kanan. Tidak sama dengan kalau kita menyebutnya BA. Ya, ada vektor AB, ada garis, kemudian kita menyebutnya vektor AB. Oh, berarti A pangkal, B ujung. Kalau disebut BA, berarti B pangkal, A-nya ujung. Sehingga menjadi berlawanan arah satu sama lain antara vektor AB dengan vektor BA. Yang seringkali nanti ditulis AB sama dengan minus BA. Min di situ mewakili arah yang berlawanan. Dalam penulisan kalau menggunakan dua huruf, huruf pertama menyatakan pangkal, huruf kedua menyatakan ujung. Tapi kalau hanya menggunakan satu huruf, ya maka bisa kiri atau kanan tergantung letak ujung panahnya. Tapi kalau menggunakan dua huruf biasanya tanpa panah pun maka bisa menyatakan arah. Ya, tanpa digambarkan ujung panah pun maka dari penamaan AB berarti B-nya di ujung. Nah, ketika vektor-vektor itu nanti kemudian mau digunakan dalam operasi besaran, yang operasi besarannya bisa menjumlahkan, mengurangkan, atau juga mengalihkan. Ya, penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Maka dalam hal operasi besarannya nanti, yang dilakukan di dalam operasi besaran itu
selain besarnya juga arahnya. Hari ini kayaknya kita hanya akan membahas penjumlahannya saja, perkaliannya minggu depan ya. Penjumlahan vektor bisa dilakukan dengan dua macam cara, dua macam metode, yaitu menggunakan cara jajaran genjang atau menggunakan cara analisis uraian. Ini sudah dulu di SMA kelas 1 diawali melakukan operasi vektor ini. Oke, yang pertama ini saya buat agak cepat aja supaya nanti waktunya nutut, kalau perlu nggak usah sampai jam 9.30. Terakhir jam berapa? 9.30. Ya, supaya agak lebih hemat kuota. Nah, penjumlahan vektor dengan cara jajaran genjang atau segitiga, maka sesuai dengan namanya nanti bentuknya adalah segitiga atau jajaran genjang. Nah, vektor yang dijumlah itu pangkalnya dijadikan satu, ya, disatukan, kemudian antara keduanya dicari berapa sudut apitnya antara kedua vektor itu. Nah, kemudian digambarkan vektor hasilnya adalah sebagai vektor yang digambar dari pangkal, pertemuan pangkal dan pertemuan ujung, ya. Garis diagonal ya, dari pangkal sampai ke ujung. Nah, karena kalau digambar penuh jadinya bentuknya jajaran genjang. Tapi kalau hanya digambar separuh berarti bentuknya segitiga. Sehingga baik cara jajaran genjang atau segitiga itu sebenarnya pada prinsipnya sama. Yang besar vektor hasilnya, yang sering nanti orang menyebutnya dengan nama resultan. Nah, resultan itu lebih diartikan sebagai penjumlahan, hasil penjumlahan atau vektor gabungan, resultannya. Masih ingat untuk mencari besarnya R menggunakan persamaan apa? Rumus cos, ya. R sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, penjumlahan berarti ditambah 2A kali B cos theta. Nah, itu mencari besar. Tapi karena sebagai sebuah vektor, maka dia tidak hanya punya besar, tapi juga harus bisa menyatakan arah, kemana arahnya. Yang untuk menentukan arah, maka digunakan persamaan sin. Ya, untuk itu harus dicari ya arah vektor itu terhadap siapa. Misalnya kalau terhadap vektor B alfa sudutnya, terhadap vektor A beta sudutnya. Nah, sehingga kita nanti bisa menyatakan arahnya vektor hasil R ini kepada A atau kepada B, terserah, boleh. Nah, dari sudut-sudut yang misalkan ini ya dipermisalkan, ya, kalau dalam hal kalian misalnya saya yang R pada B saya buat sudutnya namanya beta, R terhadap A alfa ya boleh ya. Tapi yang pasti perbandingan panjangnya nanti harus bersesuaian dengan sudut yang dipilih atau yang ditetapkan. Sebagai contoh, nah ini dalam rumus sin, nah, rumus sinusnya itu tentang penjumlahan secara jajaran genjang. Nah, ini contoh soal yang nanti harus digunakan atau dibuat latihan atau PR-nya. Nah, PR untuk dijawab di kertas, kemudian dipostingkan di Google Classroom. Contoh soal untuk penjumlahan vektor. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, menggunakan cara uraian, diuraikan. Vektor yang mau dijumlah diuraikan dulu. Misalnya vektor A diuraikan menjadi komponen vektor. Komponen vektor searah sumbu X dan searah sumbu Y. Maka nanti akan menjadi vektor AX, yaitu vektor yang ke arah sumbu X,
dan vektor AY, yaitu vektor yang ke arah sumbu Y. Dengan perbandingan fungsi-fungsi trigonometrinya, kalau ke samping sudut dikalikan cos, karena cos adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Kalau ke depan dikalikan dengan sin, karena sin adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Ada yang kemudian pakai hafalan untuk membedakannya. Ada yang menggunakan sin dering atau cos piring. Nah, terserah dengan cara bagaimana untuk memudahkan kalian mengingat apa itu sin, apa itu cos. Ya. Demikian pula untuk vektor yang lain yang mau dijumlahkan harus diuraikan. Ya, terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah diuraikan satu persatu, nah, baru dijumlahkan per komponen. Untuk komponen horizontalnya saja dijumlahkan. Kebetulan antara AX dan BX ini min. Kenapa? Karena antara AX dan BX berlawanan arah. Kalau searah ya AX plus BX. Nah, kalau berlawanan arah maka min ini harus digunakan untuk menyatakan arah. Nah, jadi secara operasi dijumlah, tapi karena jumlah dengan lawannya maka menjadi dikurang. Komponen Y kebetulan searah. Betulkah AY min BY ini? RY-nya apakah AY min BY? Betul nggak ini? Penulisan persamaan bahwa RY adalah AY min BY. Ya, jadi AY plus BY karena searah. Nah, jadi jangan selalu plus atau selalu min, ya, harus disesuaikan dengan arahnya masing-masing. Yang umum biasanya supaya tidak keliru, kalau ke kanan itu plus, kiri min, ke atas plus, ke bawah min, itu yang umum. Walaupun tidak dilarang misalnya menggunakan yang sebaliknya. Jadi kalau searah plus semua, kalau ada yang berlawanan arah min. Boleh nggak misalnya ditulis BY min AY BX min AX ya, boleh saja. Cuma menjadi tidak umum ya. Karena nanti untuk menyatakan arahnya, arah hasilnya harus juga menyatakan sudutnya terhadap sumbu. Vektor hasilnya nanti terhadap sumbu ke arah mana. Nah, dari masing-masing maka nanti diperoleh vektor hasil. Ya, RX kuadrat plus RY kuadrat. Itu besar. Sedangkan arahnya bisa menggunakan fungsi yang membandingkan panjang sisinya. Kalau kebetulan hanya berupa segitiga dalam bidang, maka bisa menggunakan fungsi tangen. Yaitu perbandingan antara depan dan samping. Nah, di depan dan di samping antara RY sama RX. Di depan itu pasti RY, ya, di sampingnya RX, maka ketemulah AR. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini terukur terhadap sumbu X kalau RY per RX. Kalau ada yang menuliskan terbalik boleh juga RX per RY, tapi berarti terukurnya terhadap sumbu Y. Nah, ini jangan lupa. Tidak cukup hanya menyatakan sudutnya berapa, tapi lupa menyatakan dia diukurnya terhadap sumbu X apa sumbu Y. Karena harus secara tegas menyatakan sudut itu terukur dari sumbu yang mana. Itu penjumlahan. Nah, ini contoh soal yang juga perlu dijawab di latihan atau di tugasnya. Ya, di tugasnya nanti menjawab soal yang tadi sama soal yang ini.